Hai semuanya, hari ini kita akan main Against the Storm. Buat kalian yang suka main city building sama roguelite, kalian pasti akan suka game ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja main. Jadi singkat cerita ya, game ini tuh kita adalah disuruh sama ratunya yang di Smoldering City ini untuk pergi buat settlement, terus kirim resource kembali ke Smoldering City. Dan tiap kita buat settlement itu akan ada waktunya, akan nambah di bar sini, cycle progress ini. Terus kalau cycle progressnya penuh, semua dunianya akan ke reset gitu ya. Oke, sekarang kita pilih kita mau buat settlement di mana. Kalau kalian lihat di sini kan ada mapnya, ada tilenya beda-beda ya. Ini Scarlet Orchard, ini Royal Woodlands, itu mapnya juga beda-beda. Tapi ada tile modifier kayak ini Watchtower, di mana dia ada modifier. Kalau kita baca, the Royal Guard is watching over this region, discovering glitch doesn't increase hostility. Apa itu hostility? Sambil main kita sambil dijelasin. Kita akan buat di Coastal Grove ini ya. Oke, yang pertama kita disuruh milih starting rasnya itu apa ya. Kita biasanya dikasih pilihan 3 ras, setiap ras punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi untuk yang ini kita akan coba ras untuk frog, untuk kodok, sama beaver. Ya, ini ada base goodsnya, jadi pertama kali kita dikasih item gini-gini tambah makanan-makanan. Terus yang ini ada embarkation bonus, dimana kita bisa tambah pilih-pilih embarkingnya apa. Saya sudah main cukup lama, jadi bonusnya sudah cukup banyak. Biasanya saya ambil ale yang tipe-tipe resource yang ada tulisannya per minute gini ya, biar resource-nya itu nambah terus. Terus apalagi ya, plantation, forager camp. Kita ada sisa 4 poin, tambahin makanan aja 1, telur, egg. Terus tambahin plantation, herbalist, herb garden, tambahin plank aja. Udah, difficulty-nya buat video ini saya kurangi aja jadi Viceroy ya. Saya sudah sampai prestige 7 ini main ini. Udah, kita bisa embark, tapi sebelumnya kita baca dulu Coastal Grove condition. Nah, dia di sini ada natural resource-nya dikasih tahu ya, kalau di tile Coastal Grove ini natural resource-nya ada berry, insect, fish, root. Oh, fish ini baru ya, updatean baru ya. Saya sebelumnya tidak pernah ada ini, sama skill ini juga baru ini. Tapi nanti sambil jalan kita bisa saya jelasin sambil jalan sambil dijelasin. Oke, langsung aja embark. Ini efek-efeknya yang tadi ya, Watchtower sama ini modifiernya. Fighter post, oke. Nah, jadi ini di pause dulu. Pertama kali kita main itu objektifnya kita itu untuk memenuhi reputation ini. Kalau reputation ini sampai penuh, kita akan menang. Tapi kalau Queen's Impatience-nya penuh, kita kalah. Queen Impatience-nya akan nambah setiap menit, dan reputation itu akan nambah kalau kita menyelesaikan misi-misi atau reputation dari penduduknya kita itu cukup tinggi ya, resolve-nya ini ya. Nah, kita lihat dulu di map pertama kita ini ada Strider's Post. Ini bangunan baru ya, sebelumnya saya main tidak pernah ada ini. From this port, expedition can be launched in search of nearby swamp for blueprints and treasure submerged in the ruins. Oh, ini ada requirement-nya ini, LG atau roots. Oke, nanti dulu aja. Thunderfish spawn small. Oke, ini termasuk resource node ya. Di sini ada 60 ikan, dan kalau kita mau ambil resource ini kita harus buat small fishing hut atau fishing hut. Tapi kita belum bisa buat fishing hut karena belum di unlock dulu.
Jadi kita buat fishing hut dulu. Ini bisa 2 ini di sini. Yang penting makanan dulu ya, biar penduduknya nggak kelaparan ya. Jangan lupa buat pet supaya nggak kesusahan dia jalannya. Oke, gini aja cukup. Terus yang kedua paling penting itu adalah woodcutter. Kalau tidak ada kayu, kita tidak bisa dapat fuel buat campfire-nya ini ya. Di mana ya? Ini woodcutter camp. Nah, kita buat itu dulu 2. Kita cepatkan gameplaynya. Nah, dia akan bangun-bangun sendiri. Kalau bangunan sudah selesai, kita harus taruh populasinya untuk kerja ya di sini ya. Ini kalian bisa baca di sini kan dapatnya fish, scale sama LG. LG ini slimy, tough fiber fishes from murky water used for crafting. Oke, ground bait opsional. Oke, factions and perk. Oke, kita masukkan, cuman ada 5 penduduk kita, jadi kita masukkan 2 slot aja dulu di sini, biar kodok-kodoknya yang mancing. Nah, ini dia langsung mancing ya, dia ya kumpulin resource buat kita. Woodcutter sudah selesai. Sekarang di woodcutter kita kasih beavernya. Kalau ada tanda di sebelahnya orang kayak tanda kayu ini ya, berarti population ini punya proficiency yang seperti kalian bisa baca. This worker has 10% chance of doubling their yield. Jadi tidak semua pekerjaan itu bisa sembarangan kita taruh penduduknya, rasnya ya. Kalau beaver ini dia cocok buat jadi woodcutter atau penebang kayu gitu ya. Kita juga bisa mark tree, jadi kita kasih tahu beavernya itu potong apa hutannya itu yang mana. Kalau kita sudah potong sampai sini, maka ini akan unlock ini glade barunya. Kalian ini termasuk dangerous glade, dimana ada event nanti yang membahayakan. Kalau ini glade biasa, jadi karena kita baru pertama main, kita potong glade yang biasa dulu supaya kita nggak kesusahan. Karena kalau di dangerous glade ini biasanya ada event yang ya cukup membahayakan. Sambil kita tunggu, aku jelasin untuk bangunan paling penting, yaitu Ancient Heart ini. Ancient Heart ini yang punya campfire-nya ya. Kalau campfire-nya mati itu penduduknya nanti akan stres, terus akan mati, dan reputasi kita turun. Makanya kenapa kok wood paling penting, kayu itu paling penting. Ini termasuk bagian dari fuel. Kita bisa pilih beberapa fuel, tapi untuk sekarang yang ada cuman wood aja. Sekarang kita pilih misinya dulu. Oh, ini cornerstone, ini kayak pasifnya ya. Kita pilih pasif dulu. Sementara ini yang paling bagus itu ya grain delivery line ini ya, karena dia menghasilkan resource 3 grain per minute. 3 grain per minute, not affected by production bonus and does not contribute production base perk. Oke. Order ini mission kita ya. Awal-awal kita dikasih 3, tapi nanti pada saat kita main tambah lama tambah unlock lagi. Oke, kita pilih dulu yang pertama, objektif value of goods sold 15 ember ya ini ya. Terus yang ini 3 packs, objektifnya kita disuruh kirim 4 pack of building material, 3 pack of crops, dan 3 pack of provision. Jangan lupa kalau pilih misi, cek dulu rewardnya juga. Kalau di sini rewardnya pasif yang kayak gini itu berarti lebih bagus daripada reward yang kayak new arrival, a group of 2 villagers dapat oil atau dapat ember, itu kurang bagus ya. Jadi kita pilih yang 3 packs ini. Terus objektif kedua kita pilih, nah ini ada special objektif ya, dimana objektifnya ini cukup susah. Ini kayak ini contohnya, keep frog resolve above 20 for 30 seconds. Jadi kita harus buat kodoknya ini seneng, tapi kalau kita sukses kita akan dapat fish delivery line. Ini cukup bagus ini ya.
Tapi objektifnya ini ada timernya, jadi kalau kita gagal dalam 7,5 menit, misi ini akan hilang. Yang ini reconnaissance, objeknya cuman disuruh potong 2 glit, ini cukup gampang, sama rebuild or salvage ruins. Ini nanti saya jelasin ya, tapi rewardnya cukup bagus, ada plus 1 clay production. Oke, ini deliver 5 pack of crops, sama yang kayak sebelumnya ya, tapi ini tambahnya pasif ini, jadi lebih cocok ini sih, kita bisa fokus buat pack of crops ini. Yang ketiga, ini objektifnya disuruh jual barang sampai nilainya itu 20 ember. Yang ini disuruh potong 5 glit. Worker assigned to glit events carry 5 more items. Ini yang cukup gampang ya ini ya, dan agak nyantai ini. Saya pilih glit aja. Nah, kenapa kok di game ini saya banyak pilih misi yang glit-glit kayak gini ya, bukan glit ya, karena kalau kalian cek di efeknya, wordnya itu kan yang tadi awal kita buat itu kan ada modifier untuk watchtower ya. Di dalam watchtower itu kan ada pasifnya yang seperti kalian baca, the royal guard is watching over this region, discovering glit does not increase hostility. Jadi normalnya setiap kali kita buka glit baru ya, kalau ini penebang pohonnya ini sampai sini, itu akan naikkan hostility. Hostility itu apa? Kalian bisa lihat di sini. Jadi hostility semakin tinggi hostility-nya itu event-event akan semakin susah. Terus Queen Impatience-nya ini tambah lama akan tambah naik. Supaya lebih cepat kita pindahkan dulu di sini. Ya. Sambil nunggu kita bisa siap-siap untuk buat shelter dulu. Ini rumahnya mereka ya ini ya. Kita bisa buat di sini. Ini sengaja saya nggak buka dulu soalnya ini random ya ini ya. Jadi kita lebih baik menyesuaikan dulu aja sama apa yang kita dapat. Soalnya semua bangunan-bangunan apa yang kita unlock itu ada batasannya berapa kali unlock. Jadi lebih baik disesuaikan sama resource apa yang kita punya. Ini ada ini newcomer. Kita bisa pilih newcomernya apa, ada beaver 2 atau beaver 1 sama harpy 1. Kita pilih yang ada harpinya aja ya, biar unik. Karena ada harpy lagi, dia bisa membantu bangun rumah. Nah, yang kalian lihat di sini ya, ini kan ada beaver, terus reputasinya sekarang 16 dan menuju ke arah 17. Kalau kalian baca di sini ada tulisannya reputation threshold 30, itu berarti kalau reputationnya dia sudah sampai 30, maka dia akan nambah reputation point-nya yang di sini per menitnya nambah. Terus gimana caranya nambah resolve-nya itu? Dari memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia. Kalau di sini ada tulisannya basic housing available 0, affected 3, unaffected 1. Jadi di sini max bonus 3. Kalau kita kasih dia semua rumah seperti yang kayak kita bangun ini, shelter ini, dia akan penuh 3. Dia juga bisa punya beaver housing, biscuit, pickle goods, lain-lain semuanya juga. Tiap ras itu beda-beda ya. Jadi kita di sini memenuhi, tapi kita juga sedikit pilih kasih yang mana yang mau kita fokuskan dulu kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, setiap ini sudah selesai. Nah, kita pause dulu. Ini di glit ini ada resource-nya Copperfin Trout Pond. Itu yang ini ya berarti ya. Ini menghasilkan scale sama sea marrow. Terus ada fertile soil, itu buat bertani ya, bercocok tanam ya, sama black treasure stack. Belum pernah
mana tahu itu apa Black Treasure Stack itu. Oke, kalau gini kita bisa ambil new building yang akan mendukung resource yang kita punya, terutama fertile soil ini ya, soalnya bisa bertani di sini. Forester hut, fishing hut, ranch, sama trappers camp. Oke, kita baca dulu yang ranch. Ranch ini produce meat, leather, and egg. Ini ada hubungannya sama fertile soil ini, tapi nanti saya jelasin ya. Supplier, lumber mill, stamping mill, sama weaver. Kita sementara pilih supplier ini soalnya dia bisa buat plank, bisa buat flower, bisa buat water skin. Ini agak mengecewakan sih, soalnya nggak bisa pilih yang buat farming, tapi kita masih bisa reroll. Belum ada juga, kita cancel dulu aja. Field kitchen. Oke. Nah, lanjut dulu. Kita ada beberapa population yang nganggur. Mungkin sekarang kita bisa buat industri, terus kita bisa buat makeshift post untuk memenuhi misinya ini ya, yang 3 packs ini ya. Taruh dulu di sini. Nah, ini kan termasuk bangunan industri ya. Industri itu kita taruh dulu satu orang di sini. Kita bisa pilih dia akan buat item apa. Dan kita perlu ada misi buat pack of crops ini ya. Jadi yang sementara ini yang lain kita matikan dulu. Nah, untuk membuat 2 pack of crops kita perlukan beberapa item di sini. Salah satunya grain. Jadi kita matikan, kita pilih khusus buat pack of crops ini pakai grain. Kenapa? Karena kita punya pasif untuk nambah grain terus, itu yang 3 grain per menit itu. Dan di sini kita kasih limit 10, dimana kalau dia sudah buat 10 pack of crops orangnya akan berhenti. Gitu, nanti kalau ini sudah selesai maka misi ini kita akan selesai. Oke, kita unlock dulu. Flower kita sudah punya. Brain work. Oke, ini termasuk farm ini. Dia bisa grow insect sama salt. Tapi salt buat apa? Itu update baru yang saya belum tahu. Karena ini yang muncul dulu, jadi kita pilih ini dulu. Oke, kita buat farm fieldnya ya. Ini yang rumput-rumput ini kita jadikan farm field dulu. Terus nanti kita akan buat brine works. Use nearby farm fields to grow insect and salt. Mestinya di sini ya biar semuanya kena. Tapi masih ketutupan pohon, jadi pohonnya sini kita potong dulu. Terus ini kita dekatkan di sini biar gampang. Oh, yang lain ini mau basic housing, tapi frog ini cuman mau tinggal di frog housing. Coba kita cek dulu frog housing itu pakai brick. Kita masih belum punya brick, nanti dulu saja. Nah, kita tunggu biar bisa taruh brine works. Kenapa kok kita harus potong di sini? Setiap farm itu ada areanya yang bisa kita tanami ya. Jadi lebih baik kalau ditaruh di sini ya, yang ditanam cuman sini-sini aja. Jadi lebih baik ditaruh di sini, yang semua bisa kena plotnya. Habis itu kita akan buka glade ini dulu biar cepat selesai misinya. Karena kita misi exploration ini disuruh buka 5 glade. Oke, ada pilihan cornerstone baru, survivor bonding, economic migration, lost supply, storm walker test. Oke, ini nggak ada yang bagus, kita reroll dulu. Oke,
Generous ration. Global resolve is increased by 5, but the chance of villager consuming twice the amount of food during a break is increased by 50%. Ini bagus ya, soalnya semua resolve-nya itu mereka akan naik 5, cuman ada chance dia akan double food production. Kita pilih ini aja. Oke, sama misi baru. Objektif deliver 40 clearance water, deliver 4 packs of building material. Ini agak gampang ya ini ya. Bonusnya dapat frog clan support. Nah, ini termasuk bonus pasif. Kalau kita berhasil menyelesaikan misi ini, nanti kita dapat permanen 3 resolve untuk Rush Frog. Ini dulu aja. Misi berikutnya, objektif deliver 50 skills. Ini cukup gampang ini ya, soalnya di sekitar tempat kita banyak fish skill ini ya. Ini objektifnya ada coal sama building material. Skill aja. Oke. Farm kita sudah selesai, kita suruh. Cuman ada 1 penduduknya. Ya enggak apa-apa lah. Kita suruh beavernya yang bercocok tanam. Padahal aslinya kalau ada ras human paling cocok buat bercocok tanam. Oke. Glade baru ini punya resource reed field, ada pond lagi, drizzle water geyser sama coal vein. Oke, supaya ya nggak lanjut di sana, kita pindah ke sini. Kalau nggak kita set otomatis untuk mark tree-nya ya, dia akan otomatis potong pohon yang terdekat gitu aja. Ada newcomer lagi. Ini cuman dapat stone, kita kurang stone sih, jadi kita pilih yang ini aja. 1 beaver, 2 harpy. Oke. Kita bisa tambahkan farmernya ini yang kurang. Kita ganti harpy aja. Terus di sini kalau nggak salah ada coal mine ya. Ini ada coal vein. Oke, kita bisa bangun ini mine jadi untuk ekstrak coal ya yang ada di sekitar ya. Enak kalau sudah dapat fuel alternatif, jadi kita nggak bakar kayu terlalu banyak gitu. Supaya lebih cantik, kita tambahin petnya dulu di sini. Ini sudah. Nah, ini dia ada tanda seru, berarti dia sudah berhenti kerja, idle building. Kenapa? Karena kita sudah punya 10 pack of crops, dan kita buka tombol misi, kita bisa deliver di sini karena kita sudah punya 10. Kita deliver. Nah, misi kita selesai. Setiap misi yang kita selesai itu kita bisa pilih blueprint baru di sini. Sini ada manufactory, ini lumayan bagus, cannery, tool shop. Lebih baik yang manufactory dulu aja. Oke, kita cek industri. Kita mau buat persiapan buat ranch ini apa ya, saya lupa. Dia produksi meat kalau dikasih grain. Oke, cukup bagus. Oh, ada LG. Oke, LG letter juga LG. Ini grain enggak apa-apa. Ini LG, ini juga LG. Oke, kita buat dapur dulu aja ya. Kita buat field kitchen di sini. Oh, ini harpinya sudah tembus threshold reputationnya ya. Jadi dia, kalau kalian lihat di sini kan per menitnya nambah 0,04 reputation. Kenapa kok cuma 0,04? Karena dia cuma ada 3 population. Semakin banyak population yang tembus di thresholdnya, dapatnya semakin cepat.
Field kitchen sudah dibangun. Ini dia produksinya insect sama salt. Salt ini buat apa ya? Nanti aja. Crude workstation ini juga penting. Nah, ini udah selesai nih. Idle building. Building ini nganggur karena resource-nya sudah habis. Jadi sekarang kita pindahkan dia ke, saya rasa pindah di sini ya, fish skill ini ya, karena kita ada mission buat fish skill juga. Ini apa? Crude workstation. Oke. Pause dulu. Nah, crude workstation ini bisa buat plank, fabric, brick, sama pipe. Tapi pipe ini masih belum diperlukan dulu karena frognya ini diperlukan housing ya, dan housingnya tadi kita cek kan, frog house ini kan perlu brick ya. Jadi kita akan fokus buat brick dulu. Oh, ini field kitchen bukan? Field kitchen kan? Nah, ini crude workshop. Taruh satu worker di sini. Kita fokus buat brick dulu, brick sama plank. Fabricnya sementara jangan dulu. Untuk plank kita kasih limit 20. Untuk brick kita kasih limit 20 juga. Ini kita bisa bangun pakai clay sama pakai stone, terserah dia mau bangun yang mana. Oke, lanjut. Kenapa ini kok ada tanda merah ini? Other negative. Villager with this effect move 14% more slower. Oke. Tadi mine-nya sudah dibangun belum? Ah, ini sudah, mine sudah dibangun. Terus kita taruh di sini beaver. Dia di sini punya proficiency ya. Kalau dia kerja di sini, khusus beaver yang kerja di sini, dia akan resolve-nya dia nambah 5. Tapi bukan global ya, cuman satu beaver yang kerja di sini aja. Di field kitchen kita cek dulu. Dia bisa buat skewer, paste, biscuit, sama pickle goods. Si beaver ini suka biscuit sama pickle goods. Jadi kita fokus untuk menyenangkan beaver ini saja, khusus beaver tok ini. Cornerstone kita pilih. Oke. Nah, ini yang paling bagus ini, clay delivery line. Kalau kalian ingat tadi di crude workshop kan, kalau mau buat brick kan harus pakai clay atau pakai stone. Jadi kalau ada skill pasif clay ini 3 clay per minute, kita ndak usah bingung soal clay lagi. Ini kan 6 clay jadi 2 bricks. Ini kenapa kok mahal 6 jadi 2, karena di crude workstation ini bintangnya cuman ya, ini bintang 0 ya, ini ya, ada bintangnya ya. Kalau kalian unlock kayak supplier ini kan can produce, kita baca flower ada bintang 2. Semakin banyak bintangnya itu berarti resource yang bahan mentahnya itu nanti jadinya itu jadi lebih banyak gitu. Oke. Untuk food production cuman dari Brain Works ini, dan dia produksi insect sama salt. Snowfield 2, Plowfield. Oh, saltnya ini kita matikan dulu, kita fokus ke insect. Panggil newcomer karena kita sudah milih untuk fokus ke beaver ya. Jadi sebaiknya lebih banyak beaver. Soalnya settlement ini akan fokus semua resource-nya ke resolve-nya beaver. Jadi paling baik pilih yang banyak beavernya. Kita pilih yang ini. Pause dulu. Kita tambah beavernya di mine supaya productionnya dia nambah. Woodcutter masih ada. Terus di crude workshop kita tambahkan. Nah, seperti ini contohnya ya. Kita ada beaver 1 yang kerja di sini. Beavernya kita ganti sama rust line, terus beavernya kita pindahkan ke mine supaya dia seneng kalau kerja di sini, resolve-nya dia nambah. Ini sekarang kan 19, maunya ke 22.
Kalau kalian cek di atas ini kan ada population 15, itu total semua populationnya ya. Terus ada satu builders atau free workforce, itu penduduk yang nggak kita suruh kerja di bangunan tertentu. Jadi dia bisa bantu bangun-bangun rumah atau bangun industri yang lain. Kalau ada housing status 4 ini berarti ada 4 population yang tidak punya rumah. Dan ini semua rasanya dari frog ini karena dia 4 dan dia tidak ada housing. Langsung aja kita buat housing buat frog biar dia seneng. A housing specially designed for frogs must be built near a hearth. Hearth itu yang campfire-nya ini ya. Can accommodate 2 inhabitants. Jadi satu rumah ini cukup buat 2 frog, dan karena kita punya 4 frog, kita buat kita buat 2 ya. Ini bisa kita move. Nah, heart ini ada levelnya ya, kayak heart level kan ini 0 ya. Upgrade requirementnya kita harus punya 8 penduduk, kita punya 11, oke. Dan 4 decoration, jadi kita buat decoration, kita kasih park. Nah, ada tulisannya kan count as for decoration. Jadi kalau kita bangun park di sini, heartnya ini nanti naik level. Tambahin pet lagi. Dia ini ada range-nya ya, heartnya ini ya. Jadi kalau mau bangun khusus housing atau bangunan penduduk itu harus di sekitar campfire-nya, area campfire-nya ini. Nah, ini dia sudah berhasil bangun 1. Langsung kita lihat di sini langsung nambah 2. Tapi kalau kita berhasil ngasih semua frog, kasih frog housing, maka akan jadi plus 5. Untuk makanan kita mau fokuskan tadi di beaver ya. Kita bisa buat biscuit atau pickle goods. Dua-duanya ada di field kitchen. Jadi kita matikan dulu yang lain. Biscuit itu perlu salah satu dari herbs, salt. Oh, ini gunanya salt. Oke. Ya pakai salt lah. Oke, ini yang kita bisa produksi dari sini ya. Salt sama flour. Oke, kita akan buat fokus buat biskuit dulu. Limit kita kasih ya 40 lah. Oke. Jangan dikasih orang dulu. Kenapa? Karena kita masih belum punya flour. Kalau kalian hover mouse-nya di sini ya, ada tulisannya produce in, rain mill, provisioner, stamping mill, supplier sama press. Suppliernya ada tulisan biru karena kita sudah unlock bangunan itu. Ini kita sudah punya supplier, dia bisa produce flour atau tepung ya. Kita bangun ini dulu. Nggak ada tempat di sekitar sini. Kita pindahkan di sini woodcutternya. Terus kita suruh dia fokus potong-potong yang ini. Sambil kita tunggu, kita cek missionnya kita. Fokus yang ini dulu karena pack of crops kita sudah punya. Sekarang kita disuruh 4 pack of building materials dan 3 provisioner. Di makeshift postnya kita taruh 10 gini. Untuk pack of provision kita centang aja semuanya. Pack of building materials ini agak susah karena dia butuh planks cukup banyak di sini. Plank sama bricks. Oke. Yang di ancient heart karena kita sudah ada produksi coal ya. Jadi yang lain saya matikan, apalagi terutama yang wood ini karena lebih baik woodnya dipakai buat planks atau buat yang lainnya. Beavernya dikurangi 1. Oh, belum siap. Oke, beavernya tambah dulu. Ya, ada misi baru. Objective: upgrade a building frog house. You can do this by selecting. Oke. Yang ini have at least 10 harpy. Ini agak susah ya karena kita kalau milih newcomer kan bisa mungkin kita pilih beaver bukan harpy ya. Jadi kita misi ini aja. Bonusnya dapat
plus 2 paste production. Ya oke lah. Misi berikutnya Forbidden Glades, cut through the forest to discover one forbidden glades. Langsung dapat plus 5 forbidden glades. Ini susah ini, soalnya daerah sini tidak ada forbidden. Adanya dangerous glades sih, tapi tidak ada forbidden. Ini aja koleksi water ini aja. Tapi pelan-pelan ya kita ya nyelesaikan objektifnya ya. Di sini sebelum buat supplier, oke, kita buat supplier dulu. Tapi kita ndak ada brick, jadi kita suruh mana workshopnya. Nah, growth workshopnya untuk fokus bangun plank dulu. Ini prioritinya ya. Kalau 1 ya berarti dia lebih penting dari yang 0 gitu. Nah ini kan kalian sekarang lihat ya kan lagi ini ada kayak tanda loading, ini dia lagi buat planknya ini. Oke, yang order ini sudah mau selesai. Sambil tunggu kita persiapan buat unlock glade yang di sekitar sini. Kita mau ekspansi di daerah sini. Kenapa? Karena heart ini kan punya area segini yang kita nggak bisa pakai kalau kita nggak ekspansi. Untuk kitchen kita mulai buat biskuit. Oh belum bisa. Oke. Buat supplier dulu. Taruh sini. Kita lupa buat trading post. Ini cukup penting ya trading post ini. Buat apa? Dia buat supaya ada bisa trade, nanti kita bisa jual barang, beli barang di situ semuanya. Kita welcome newcomer dulu. Kita pilih yang banyak beavernya sama-sama 1. Tapi ini ada frog 2. Oke, prioritas pertama beaver ya, prioritas kedua frog ya. Accept. Sudah siap jadi. Ini kita ganti 5 aja kayaknya. Oke, kita pause. Ada misi yang kita sudah selesai, yaitu kirim 50 skill. Ini karena kita sudah selesai, kita pencet deliver dan kita dapat 1 Queen's Grace. 1 Queen's Grace itu nambah 1 kotak ini ya. Dan kita bisa choose new building. Cannery, paste, wine, biscuit. Ini yang bagus ini, biscuit. Karena yang punyanya field kitchen itu nggak ada bintangnya, sedangkan ini bintang 1. Jadi kita akan lebih hemat pakai resource. Dan ada paste bintang 3. Dia suka makan paste. Ya, frog suka makan paste. Jadi kalau kita bisa produksi paste, dia akan lebih suka. Apalagi yang ini paste bintang 3, jadi lebih banyak produksinya ya. Kita fokus ke supplier dulu. Belum selesai ya. Oke. Kita pause dulu karena bricknya habis. Kita fokus buat brick. Ini ada upgrade. Reserve room for additional villager. Upgrade pakai pack of building materials. Upgrade. Oke. Tinggal 1 lagi ini selesai. Kita bisa pilih cornerstone baru. Gain 2 insect every time woodcutter cut down a tree during the storm. Oke. The settlement is known for being a major trade hub. Gain 1 reputation point every time you sell goods worth 60 ember. But fulfilling orders, ini plus minus ya ini ya. Strange root spread across the land. Wood production is increased by 1, but harvesting and planting are slower. Ini agak jelek ya ini ya.
People are feeling oddly rebellious. Gain +1 global resolve for every 2 impatient point. Every time a villager live or die, impatient is increased by additional 0.2 points. Expected gain 1 progress ini. Nah ini bagus ini, karena kita nambah +1 global resolve. Semakin banyak poinnya dari Queen's Impatience ini. Nah, supplier selesai. Nah ini yang perlu kita bahas ya. Di sini kan dia bisa produksi flower dan dia akan pakai grain karena grain atau LG. Karena kita grain, kita ada pasif yang nambah 3 per menit, jadi kita nggak ada masalah untuk produksi flower. Limitnya kita kasih ya 20 lah. Water skin kita matikan dulu karena masih belum dibutuhkan ya. Tapi di sini ada planks. Di sini ada planks bintang 2 yang dia bisa merubah 5 wood jadi 2 plank. Kalau kita bandingkan sama crude workshop ini kan planks di sini kan bintang 0. Yang 8 jadi 2. Jadi kalau ada 2 produksi kayak dua-duanya ini kan produksi plank ya. Sebisa mungkin yang jelek ini kalian matikan. Kalau enggak dia akan pakai resource lebih banyak. Biarin dia yang di sini fokus buat bricks karena bricks enggak ada pilihan lain kecuali di sini. Karena yang di crude workshop ini cuman buat brick saja, jadi tidak perlu 2 orang sih. Tapi kita tetap kekurangan, ya biarinlah 2 orang lah. Untuk supplier kita kasih 2 orang. Ini Harpy punya bonus kalau kerja di supplier. Kita cari Harpy-nya ini kerja di mana dulu. Kalau pencet Alt bisa tahu ya, ada 1 di makeshift post, ada 1 di crude workstation. Kita klik kanan itu langsung copot orangnya, kita ganti kodok. Yang di sini kita copot, kita ganti kodok, dan Harpy-nya bisa kita taruh di supplier. Karena dia punya bonus +5 resolve untuk Harpy yang kerja di sini. Nah, ini sudah sip ini. Ini agak aneh ya, kita fokusnya ke beaver, tapi justru resolve-nya yang tinggi malah Harpy sama frog. Ya kadang game memang gitulah. Oke, karena kita sudah punya produksi flower, sama kita sudah ada salt sama herb, ini belum ada sih, ini dimatikan aja dulu. Kita bisa mulai buat biskuit. Tapi ini agak mahal sih, 8 tambah 4 jadinya 10. Cuma enggak masalah karena beaver suka makan biskuit. Yang lainnya enggak ada yang suka makan biskuit. Kita play lagi. Dan ini yang nyala biru ini berarti resolve-nya sudah cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini high resolve plus 0,5 per menit, 0,15 per menit. Oke, pause dulu. Ini ada 1 objektif yang sudah selesai. Objektifnya kirim-kirim provision ini ya. Kita dapat bonus grain production sama fabric production. Yang paling penting itu Queen's Grace-nya ini. Sekarang kita akan fokus cari clearance water ini supaya selesaikan mission ini dulu. Itu ada nggak ya? Hydrant? Oh bukan. Industri. Clearance water itu kan sumber air ya. Ada nggak ya? Ini bukan. Drizzle water. Oh ini ada rain collector, collects rainwater collect rainwater use for crafting and powering rain engines. Ya ini kita buat ini di sini. Masih ada 1 builder sama 1 penduduk yang nggak punya rumah. Extra room, upgrade ini aja. Rainwater storage. Luxury, villagers living in this house additional +2 resolve. Ini pakai apa? Pakai air. Oke, rainwaternya ini sudah selesai. Kita ya dia mulai collect water ya, yang hujan-hujan ini ya, ada banyak tipe sih ini. Tapi untuk sekarang di musim ini, di masa ini yang ada cuman ini untuk frog dia tak ada bonusnya kalau kerja di sini. Oke, kita cari frog dulu.
Frog kerja di Fishing Hut sama Find Brian Works. Kita ambil yang di workshop ini, kita pindahkan satu di sini aja. Workstation ini buat bricks, biarin lah. Low on food, kita foodnya kurang. Yang di sini kita pindahkan. Ini ya nggak ada makanan ini, gawat. Oh ini ada kolam ikan, kita pindahkan di sini dulu. Sama kita buat warehouse di sini, jadi supaya orangnya nggak mondar mandir ya dia ya. Tradernya belum datang, 5 menit lagi. Sekarang woodcutter mana ya? Oke, kita cukup berani buat expand ke sini ya. Kita pindahkan woodcutternya di dekat sini, kita suruh dia buka dangerous glade ini. Trade routes. Ini ada trade route yang kita bisa tuker beberapa item terus jadi ember ya. Kita bisa trade di sini. Untuk sementara ini masih belum ada item yang pantas untuk di trade, jadi biarin dulu aja. Oke, Ancient Heart kita bisa upgrade kalau kita tambah decoration lagi sama 4 aesthetic decoration. Jadi kita buat satu park untuk comfort di mana ya, di sini. Terus buat lagi satu decoration buat aesthetic ya di garden sini. Harus di area dimana ini ya, area of effect-nya di Ancient Heart ini ya. Oke, glade-nya sudah kebuka. Coba kita lihat ada resource apa. Ada worm tongue nest, ada copper vein, thunder vein, coal vein, fertile soil, itu bagus, kita bisa buat apa, bertani lagi. Medium abandoned cache, haunted druid's hut, stone tooth termite burrow. Oke, yang ada tanda seru ini yang perlu kita baca ya. Jadi ini termasuk event-eventnya ya yang di sini ya. Kalau kita buka glade yang dangerous glade atau forbidden glades itu ada eventnya, di mana kita harus menyelesaikan mission seperti ini. Kalau enggak ada konsekuensinya. Kayak mission ini termite apa, stone tooth termite burrow itu ada missionnya, cuma dikasih waktu 12 menit. Kalau kita gagal, konsekuensinya nothing can stop a hungry stone tooth termite swarm from feeding. Destroy all sorted buildings material. Jadi dia akan menghancurkan bangunan kita. Ada pilihannya dua caranya, kalau kita bisa break, burn down atau tame. Kita kalau burn down kita perlu, nah ini kita punya coal, tapi ada efek sampingnya termite infestation. Berarti selama kita kerja ini menyelesaikan misi ini 5 menit, itu ada efek sampingnya harvesting and planting 50% slower. Sedangkan kalau tim kita butuh parts, ini lebih enak dijual, sini mahal soalnya. Sama kita lebih pilih burn down ya. Ini ada bonus untuk empati, tapi yang paling penting itu menyelesaikan misinya dulu. Belum ada orang, apa ada newcomer? Nah, ada newcomer. Awalnya kita fokus ke beaver, tapi kok lama-lama frog sama harpy ya, jadi pilih ini aja sementara ini. Oke, karena ada newcomer, kita ada penduduk baru yang bisa bantu kerja. Kita suruh harpy 1 sama beaver 1 untuk burn down termites nest ini. Dan kalau kita burn down, kita dapat hadiahnya ini, insect trap. Let's you get insect. Oke, ada bonus 1 insect. Oke, yang satunya kalau tim kita dapat termites nest, harmony, a contain stone to termite burrow, provides 5 insects per minute. Oh, ini bagus ini. Oke, kita tim aja kalau gitu. Kalau lagi masa tim akan ada plus minus 5 global resolve. Ini bagus, ini luar biasa bagusnya. Oke lah, yang tim aja. Nah, ini sudah jalan misinya, dia akan otomatis ngambil material terus akan kerja menyelesaikan event ini. Terus kita baca yang untuk haunted druids-nya.
kayak sebelah ada kita bisa cleanse, kita bisa burn down. Pasti burn down lebih gampang ya karena kita sudah punya goal ya, tapi kalau cleanse kita nggak punya resource buat menyelesaikan cleanse. Bonusnya kita dapat flawless druid's hut yang bisa buat oil, tea sama goods dan semuanya bintang 3. Sedangkan kalau burn down cuma dapat oil sama dapat good. Terkadang kita nggak ada pilihan ya, kita mau untuk cleanse tapi kita nggak punya resource buat menyelesaikan event ini, jadi mau nggak mau ya kita burn down aja. Oke. Oh tapi glade event ruin, they are protecting special bonus requirement. Ini nggak ada timernya ya yang di sini ya. Oh, kalau nggak ada timernya ya nggak usah dilakukan, kita tunggu aja sampai ada resource-nya ya. Resin, oil, ini enggak lah, kita enggak seberapa butuh itu, burn down aja ya. Sambil mereka jalanin misi, kita fokus bangun di sini. Ada misi baru ya, new objective, need for codes fulfill. Jadi disuruh buat code ya. Oke, kita pick ini aja. Soalnya code termasuk kebutuhan dari harpy sama beaver. Jadi kita kedepannya juga akan buat itu. Harpy, housing kita kurang, biscuit kita sudah jalan, food kita kekurangan food. Tapi sudah ada fertile soil. Nanti kita juga bisa ini ya, gathering insect ini ya, tapi kita belum unlock trapper. Copper fin ini juga harus upgrade, nggak bisa masian ya. Harapan kita cuman di fertile soil ini sih. Ini apa ini? Laba-laba. Oke, ini yang untuk workshop. Fabric kita nggak punya, tapi kita punya manufactory. Oke, kita buat manufactory karena kita butuh fabric. Fabric itu bahan untuk buat rain ini ya, buat coats ini ya. Jadi yang untuk sini kita mau nggak mau terpaksa buat fabric dulu. Materialnya bisa pakai LG, semuanya lain 10 aja. Nah ini kalau lagi storm itu akan ada minus resolve ya. Semuanya ini kalian bisa baca ya. Dan ini harpy kan sekarang resolve-nya sekarang 6, tapi akan menuju ke minus 4. Kalau diterus-terusin dia minus, harpinya ini akan pergi dia. Jadi keluar dari settlement ini. Jadi kita harus cepet-cepet baca apa yang dia perlukan sama apa yang bisa kita lakukan. Kayak yang gampang ya pastinya kan housing ya. Yang untuk paste ini kita sudah punya tapi masih belum, jadi kita fokus ke harpy house dan dia butuh fabric ya. Kita buat harpy house di sini. Yang ini kita set priority-nya full, dan yang untuk workstation fokus buat fabric dulu. Kalau dia sudah mulai 0 ini nanti dia barnya naik. Nah ini mulai turun ini. Kalau saya pause ya, kalau merah-merahnya ini sampai habis ting sampai sini, berarti satu villager ini, satu population akan keluar. Tapi ada triknya sih kalau untuk kebutuhan urgent kayak gini ya, kita bisa pencet favoring. Kalau kita pencet favoring ini, maka satu ras ini akan ada plus 5 resolve, tapi ras yang lain akan minus 5. Jadi buat nyelamatin ini sambil nunggu stormnya ini habis, tinggal 1 menit lagi, nanti kita nyalakan ini. Tunggu sebentar. Nah sekarang kita nyalakan, jadi dia plus 1, dia kan jadinya nggak pergi, tapi yang lain ini akan pergi. Kalau dia sudah tek, nah ini dia nggak jadi pergi, tapi yang lain akan minus.
Nanti kalau yang lain sudah mau pergi, kita matikan lagi favoringnya. Itu caranya. Nah, ini stormnya sudah selesai, kita matikan favoringnya. Pilih cornerstone baru, read producing. Oh, ini bagus ini. Pokoknya saya paling suka yang, oh bukan sini ya. Ya ini, gain 3 mushroom for every grain production. Tapi kita tidak punya grain production. Gak ada yang bagus ini ya. Reroll dulu. Grain bags, ini juga spesialis grain production, tapi kita nggak punya grain. Everybody with the need for education fulfilled. Oh bukan. A complete runic structure designed to shield that increase resistance. Reroll lagi. Villager with treasure, bukan, kita tidak ada. Royal Academy, Sasha Secret Book. Ini apa ini? Biscuit diet, a farmer's favorite food. Farmer have a 100% chance of producing double yields when under the effect of biscuit. Nah ini bagus ini. Jadi karena kita sudah produksi biskuit, farmernya mestinya harus beaver, karena beaver yang makan biskuit. Kita cek dulu, kita mau ganti ini jadi beaver ya. Woodcutternya kita pindahkan ke sini. Satu ini, oke. Tradernya belum datang ya. Oh 1 menit lagi. Nah kita tunggu. Sambil tunggu mungkin kita selesaikan yang exploration ini dulu ya. Kita disuruh buka 2 glit lagi. Dia nggak ngomong ya harus glit yang besar ya. Jadi glit yang ini dulu aja. Woodcutternya mana? Ini kita move, kita pindah ke sini. Fokus untuk buka glit kecil ini. Sambil fokus untuk Harpy House sama Frog House. Tambahin lagi Frog House-nya di sini. Untuk beaver ya dikit-dikit nanti perlu kita buat beaver house ya. Kita pakai plank itu ya. Ini sudah. Yang di sini trader arrive. Nah ini tanda trader datang, kita bisa jualan barang sama dia. Apa yang dia punya yang kita perlu ya? Yang buat urgent sih ini fabric ini sih. Kita bisa beli 20 buat kebutuhan kita biar cepat selesai. Oke, dia juga jualan blueprint, herbalist camp. Kita nggak perlu ini. Spesialis mining ini kita perlu, tapi kita kelihatannya uangnya masih belum cukup. Oke, kita perlu beli 20 fabric, tuker sama Cimero aja. Ini kan termasuk fuel ya, masih kurang. Salt juga kita auto. Oke, nah ini kan pas ya. Nilai kita 9, nilai dia 9. Oke, gini dulu. Trade. Ada flower nggak ya dia? Dia ada flower. Mungkin kita beli flower yang banyak supaya produksi biskuit kita juga naik. Auto nggak bisa. Ini 20 aja. Oke. Auto. Nah tuker flower sama salt. Soalnya lebih banyak saltnya daripada flowernya. Trade. Habis buka glit ini, kita harus buka glit ini. Termite kita sudah selesai belum ya? Ini ada 5 insect per minute. Kita cek industri dulu. Supplier kita ada. Manufactory. Manufactory-nya belum. Oke. Oh ini Harpy House-nya sudah jadi. Newcomer. Ntar nanti dulu, kita masih nggak perlu newcomer. Jadi Harpy sudah resolve-nya sudah tembus. Dia punya code, dia suka jerky. Beaver ya. Supplier flower 20. Oh, dia akan terus-terusan buat flower. Planks-nya masih 0. Oke. Kita sambil kita nunggu, kita fokus untuk housing, beaver housing ini dulu aja.
Ini dia juga perlu. Oke, di manufactory satu aja. Barrel kita masih belum perlu. Die ini bisa dipakai dari insect, boleh lah karena ini bintang 2 ya. Kita limitnya 20, sedangkan fabric limitnya 20 juga. Kita bisa buat pilihannya plant fiber, LG yang kita punya banyak dari sini ya, LG Pond ini ya. Oke, kita fokus ke menyelesaikan misi ini, exploration ini dulu ya. Oke. Oh, ini sudah ada choose new building. Sebisa mungkin kita dapat produksi raincoat, karena kita perlu sekali raincoat. Foragers camp, trappers camp, plantation ini kita perlu sih ini ya, betulnya sih. Plantation atau reroll ya. Kalau reroll sudah harus bayar pakai ember. Mending pilih plantation aja. Kenapa kok kita pilih plantation? Karena kita perlu ada farm di sini, dan satu farm ini dia sudah menghasilkan insect sama salt. Kita nyalain dua-duanya aja, lupa dinyalain saltnya tadi. Insect perlu, salt perlu. Oke. Resolve sudah tinggi. Beaver house sekarang yang masih kurang ya. Ini masih frog house, kita queue building di sini, beaver house di sini. Queen and Five, blueprintnya di sini ya. Jadi kalau kita nambah satu bar di sini nggak akan nambah. Woodcutter, oke. Masih banyak yang nganggur sih, ada 4 orang yang nganggur. Apa ya? Manufactory, workstation, field kitchen. Field kitchen kita perlu nggak ya? Oh perlu ini. Kasih frog. Oke, apalagi? Warehouse, plantation. Plantation kita harus pakai beaver. Karena yang tadi itu kan ada bonus kalau farmer yang makan biskuit. Ini sudah. Ambil dari sini aja. Terus tak ganti pakai harpy. Dia mulai bangun frog house. Moga-moga resolve-nya naik. Upgrade mine for more ore. Oke, saya pause dulu ya. Coal mine kita sudah habis. Sudah 0 ya, sudah habis ini produksinya. Jadi kita harus upgrade dulu. Kita pilih box script. Miner has found a collapsed tunnel that leads into mining vein, plus 165 coal. Tapi kita perlu planks atau kita perlu brick. Kita pilih planks saja. Nggak cukup planksnya. Sementara ini nanti dulu. Oh, ini sudah selesai. Oke, mission. Oh, ini pilih yang baru dulu. Mission terakhir kita objektif. Ini ya gampang ya ini ya. Kita pilih ini dulu, dan ini kita sudah selesai. Frog clan kita dapat. Kita disuruh kirim building material sama clearance water. Rewardnya dapat frog lagi sama 3 pasif resolve. Oke. Heartnya bisa di-upgrade belum ya? Oh, service kita nggak punya, decoration. Nah, ini masih belum bisa ini ya. Nah, ini plantation yang kita tadi upgrade itu ada bisa menghasilkan berry sama plant fiber. Plant fiber ini penting ya, karena ini kan bahan baku dasar buat fabric ya dari sini ya. Nah, ini kan dia perlu pakai plant fiber atau LG. Karena ini sudah aktif manufaktorinya, dia kan sudah produksi fabric sama dye ya. Crude workshop ini sudah tidak diperlukan lagi, kecuali cuma satu, dia khusus buat brick. Oke, lanjut.
makeshift post 6, 25, 20 building material, 25 pack of crops, jadi 20 sama 25. Ini dari fabric aja kita buatnya. Kalau pakai plank nanti habis planknya diperlukan soalnya. Sedangkan pack of crops kita pakai nggak ada pilihan, cuman pakai green. Pause dulu. Klit ini dapat apa? LG pond lagi, rain punk drill sama root node. Rain punk drill requirement specialist bonus fix. Kalau kita fix kita dapat perk. Perk itu kayak skill pasif ya. After carefully starting this strange piece of machinery, we can use it to our advantage. Found 2 or 3 coal veins nearby. Kita masih nggak perlu ya itu ya. Cari cornerstone baru. Rich Glade, dark deserted caravan hauling car. An automatic rain punk that will assign to every warehouse in the settlements that help transport resources between building. Ini bagus ini. Oke. Kita cek dulu resolve-nya. Harpy ini kurang sedikit ya, jadi kita fokuskan ke sini ya. Terus yang bisa kita tambah itu paste. Dia ada di cannery. Kita bangun cannery supaya bisa produksi paste. Nah, ini dia ada produksi paste. Wine-nya nanti dulu. Oh, ini ada biskuit juga dia di sini. Wah. Karena dia bintang 1 pasti lebih murah daripada field kitchen ini. Ini 8 sama 4 jadi 10. Yang ini 6 sama 4. Oh ya, enak ini. Karena salt kita kurang, jadi yang ini kita matikan aja dia. Jadi dia khusus produksi salt di sini. Ini bagus ini. Untuk paste kita perlu dye atau salt. Oh, salt lagi. Sama fish, egg atau meat. Ya, kita pakai dye ya mestinya 2 dye. Soalnya dye kita ada dari sini, manufactory. 4 jadi 12. Oke. Oke, kita kasih suruh orang kerja di sini dan worker kita sudah kosong, jadi perlu ngambil newcomer baru. Oke. Saya pilih yang ini karena banyak frognya dan beaver rasanya sudah perlu ditinggalin. Dan semakin banyak populationnya itu berarti thresholdnya semakin tinggi ya dia ya. Porridge, paste sama pie. Ini sudah. Berarti yang makeshift field kitchen ini bisa kita hapus. Select. Ini kita hapus field kitchennya soalnya sudah tidak perlu ya di sini ya. Yes. Kita fokus bangun cannery ini karena dia produksi paste. Harpy makan paste, terus frog juga makan paste. Dan lagi beaver. Karena kita fokus berusaha untuk gimana caranya kita bisa dapat coat ya. Coat atau porridge. Porridge itu bangunnya dari mana ya? Ini porridge, bubur, pet sama jerky. Jerky nggak ada. Ya, fokus dulu. Sambil tunggu, harpy masih kurang harpy house. Affected 4, unaffected 2. Oke, jadi kita bisa buat 2 lagi harpy house. 1 sorry. Taruh di sini aja. Biar dia nambah full. Paste lagi on the way. Ada trader lagi datang. Oke, dia jualan apa dia? Yang kita paling perlu itu adalah bangunan yang buat ini ada porridge.
Kalau cookhouse kita bisa buat biskuit sama porridge. Kalau bakery kita bisa buat biskuit sama pie. Materialnya apa ya yang diperlukan ya? Pie perlu flour sama berry. Berry kita sudah ada production, insect juga ada. Jadi pie sih yang make sense sih. Kalau porridge apa? Porridge dari ikan. Ikan agak susah sih. Flour kita sudah ada, jadi kita fokus ke porridge saja. Ini 17 gold, 17 ember, kita cuman punya 11, jadi kita kurang 5. 1 kita tambahkan ember 5, kita tuker 5, 6 ya. 6, dia mintanya 7,5. Oke, tambah lagi 2, 3 parts. Oke, 3 parts, terus kurang sedikit kita tambah pakai, nggak bisa, ya udahlah tambah 1 lagi, 9 auto. Ya oke lah, kamu cuan sedikit. Sekarang kita bisa beli cookhouse, karena untuk buat porridge lebih gampang. Kita bisa pakai ikan, kita bisa pakai sembarangan, pokoknya air. Kita sudah punya air. Cookhouse. Sekarang kita unlock cookhouse, kita bangun cookhouse-nya di sini. Kasih jalan biar bagus. Gak berantakan sih, tapi tidak apa-apa. Ini apa? Harpy House. This building needs to be within range. Oh, pindah sini aja. Ini masih produksi brick. Oke, tak biarin aja. Nah, ini dia sudah ada, paste-nya sudah mulai jalan. Yang ini juga sudah mulai jalan, jadi resolve-nya dia sudah naik. Bentar lagi cookhouse sudah selesai. Kita suruh 3 biskuit. Biskuit tadi bintang 1 ya, ini bintang 1. Tutup dulu. Paste-nya kita kasih 30. Terus di sini skewer, nggak ada yang suka makan skewer. Biskuit kita kasih 30, porridge 30. Kasih banyak yang kerja. Atur pakai salt, soalnya salt paling gampang dicari. Ini drizzle, terserah mau pakai water apa, sama tambah fish karena fish paling banyak. Yang ini kurang 1. Ini pack of crops 25. Jadi ini kita kasih pack of crops 25. Yep. Terus 1 glade lagi ya. Mana woodcutternya? Woodcutter kita pindahkan ke sini biar dia fokus cari glade-nya yang di sini. Ini ada pie, porridge sudah mulai jalan, pie sudah mau jalan. Nah, oke, dua-duanya aktif. Sambil tunggu kita bisa bantu beavernya. Jaga-jaga juga beaver house. Taruh sini. Kasih jeda buat jalan. Oke. Pause dulu. Kasih jalanan di sini biar cantik. Oke, glade baru ini ada eventnya, ada coal vein. Kita perlu sih coal vein-nya. Clay node, root, reed. Oke, eventnya apa ini? Escape convict, dangerous glade event. Dangerous convict for smoldering city are hiding in the forest. They somehow manage to free themselves during transport. You can decide their fate, welcome them and employ them in your settlement, or send them back to the citadel where they will be punished. Kalau persuade kita akan ada -8 global semua. Kalau arrest kita dapat uang dan dapat poin untuk Queen's Grace ini ya. Nah,
kita nggak punya resource buat Ares. 12 menit. Mungkin kalau tradernya keluar 6 menit lagi. Oh, ini misinya sudah selesai. Kita selesaikan misi dulu. Oke, kita berusaha. Oh, ini juga sudah selesai. Oke, selesaikan. Moga-moga dapat raincoat. Nggak ada. Susah ini kalau nggak ada raincoat. Kita close dulu aja. Masa persuade nanti dapat 5 lagi. 16 menit, ya udahlah persuade aja. Oh, belum assign worker. Ya, oke. Untuk fuel kita masih banyak coal. Ini kita sudah bisa upgrade belum? Ya, upgrade minecart tipper. Increase production speed. Increase production speed. Nah, ini aja pakai plank. Oke, jadi mulai produksi lagi. Ini yang 4 blueprint ini semuanya buat untuk leisure ya, untuk service lah bangunannya ya. Current base, temple, kita pilih mereka butuhnya apa dulu. Dia harpy butuh education sama treatment, religion brawling, education luxury. Karena dua-duanya ini butuh education ya, jadi kita lebih baik cari yang ada hubungannya sama education. Temple, a place where villager can fulfill their need for religion and education. Passive effect, sacrament of flame. Yalah, kita pakai aja lah. Bangun dulu temple di sini. Di sini. Beavernya sekarat. Apa yang dia perlu? Leisure. Astaga, kita punya bir banyak, tapi kita kok nggak ambil bir ya tadi ya. Padahal kita ada pasif kan, kita untuk nambah ale delivery ini 3 per menit. Salah langkah. Ini akan keluar dia ini nanti. Mati ini satu ini. Mati satu. A beaver farmer has left. A small fishing hut is idle. Oh, ini kamu idle. Pindah sini. Pindah di sini. Ini ganggu sekali ini. Aduh, nggak bisa dipindah. Ada bangunannya. Ini kita pindah dulu di sini. Kamu bisa kerja di sini, ambil LG. Kita tadi gagal resolve-nya itu gara-gara kita ngerjakan event ini loh, dimana kita punya plus 8 minus global ini. Dengan orang ini nama cornerstone. Gain 3 oil for every 10 production. Ini sih yang bagus small press ini, karena kita ada produksi flower. Jadi setiap kali 10 flower yang kita produce, kita dapat 3 oil. Ada newcomer nggak? Oke, kita ganti beaver karena beavernya tadi 1 keluar. Ini kita bantu biar cepat selesai. Cool, kita masih jalan. Oke. Kalau ini sudah selesai, jadi efeknya ini udah hilang. Ini jadi plus 8 semua ini nanti. Frog housing
Waduh, kurang kurang 5 frog housingnya. Bisa kita upgrade nggak ini? Extra room plus 2 resolve. Goods, water, oke. Extra room. Apa lagi? Extra room lagi. Oke, kita dapat lagi. Nah, ini ada coach bintang 3 lagi. Clothier can produce coach pack of building materials. Ini juga berguna. Water skin. Akhirnya kita dapat clothier. Taruh di sini. Kelihatannya bentar lagi menang ini udah kalau gini. Ini ada misi needs for code and apa ini? Frog housing. Upgrade for building to level 2. Oke. Tadi bangunan ini kita perlu tambah ini di sini. Perlu air yang banyak buat upgrade. Oke. Clothing sudah keluar, kita bisa buat code. Pack building material kita kasih 10 aja. Kalau bisa pakai, ya pakai itu enggak apa-apa lah. Ini semua enggak apa-apa. Jangan pakai fabric. Jadi crude workstation ini sudah nggak diperlukan. Oh, masih. Ini yang diperlukan. Manufactory, clothing. Yang penting buat coach dulu. Water skin masih belum diperlukan. Oke, kita kasih limit 30. 1 fabric tambah 1 dye. Oke, dye kita juga sudah punya. Jadi oke, produksi kita bisa lanjut. Kita fokus untuk selesaikan frog housing upgrade ini ya. Kalau dia upgrade ini tambah 2 resolve. Upgrade 2, kurang 2 lagi. Pelan-pelan. Trader datang. Apa? Herbalist camp. Clothing skill nggak perlu semuanya sih. Ini dulu aja yang dijual soalnya kita nggak punya bangunan. 20 gold. Oke, kita punya extra lagi. Sambil nunggu, yang bisa kita improve adalah frog housing. Frog housing religion. Oke, ini bisa tambah 1 lagi. Boots. Kita tidak punya bangunan yang produksi boots. Kita bisa favor sih. Affected, unaffected, average bonus 3. Ini kalau saya pencet favorit, dia yang paling banyak dapatnya, tapi populationnya dia jadi plus 0,3 reputation per min. Ini kalau storm ini bahaya ini. Matikan dulu. Tempelnya belum selesai. Ini enggak ada. Sacred flame. Nothing can be more sacred than the flame itself. For every 20 seconds spent sacrificing goods in the ancient heart, hostility reduce. Oh. Oke. Global carrying capacity. Kita harus buat frog house ini. Satu, 2, 3. Newcomer needs for code fulfill. Oke, selesai 1 misi. Tinggal ini pasifnya.
gain 5 die for every 10 insect produce. Dan kita ada produksi insect 5 die. Ya agak nggak perlu sih. Travel cost reduced by 1 every glade event solved for making decision mark as low hostility by 10. Kalau kita decline kita dapat 10 ember. Ya decline aja, jaga-jaga kalau travelernya ada barang yang bagus. Oke, lanjut lagi. Kita yang paling mau no suitable camp. Deactivate dulu. Hostility turun. Oke, ini sudah resolve-nya sudah jalan. Ini kurang 4. Leisure ini loh tadi rek. Luxury pickle goods. Pickle goods dari field kitchen itu dari water skin sama fruit. Oke lah, kita buat field kitchen lagi supaya kita bisa produksi pickle goods. Jadi beavernya bisa dapat makanan favoritnya. Frog, beaver, jangan buat yang lain kecuali pickle goods. Kita pakai water skin karena dari supplier kita bisa buat water skin. Terus untuk materialnya kita pakai berry. Limit kasihkan 30. Supplier mana supplier? Cookhouse. Nah ini supplier. Kita buat water skin juga. Itu dari scale tambah salt. Saltnya wah kayak kita ya. Nambah 30. Oke. Harpy house 3 paste. Kok paste nya kita habis, kenapa? Gak ada ikan. Oke, ikan kita habis, jadi kita buat range dulu buat pengganti. Taruh mana ya? Taruh sini aja nggak apa-apa. Plant fiber yang kita ada ya. Buat paste itu kita perlu telur sama meat atau ikan. Sedangkan range ini kita taruh orangnya dulu. Bisa buat meat, letter nggak perlu lah ya. Letter oke lah. Egg 3 jadi 5. Oh, 2 gini jadi 5. 8 fiber. LG, pakai LG dulu lah. Nah, limitnya ndak usah karena bahan baku. Kalau gini dia bisa support ini buat telur, ada meat. Oke, sip. Kita mulai produksi makanan terus dijadikan paste. Ini kenapa kok nganggur? Cookhouse, porridge-nya juga pakai herbs atau pakai grain. Skewer. Small fishing hut is idle. Move. Yuk cari ikan. Kita kasih warehouse supaya gampang dia bangun warehouse di sini. Upgrade frog house dulu. Upgrade capacity nggak perlu. Upgrade ini juga upgrade ini sama upgrade. Nah, misi kita selesai. Sekarang 2 yang nyala. Ini kita bisa bantu beaver housing lagi. Tambah 2 di sini. Nah, ini 2 yang nyala. Sekarang high resolve plus 0,37 per menit. Bentar lagi tamat ini. Ada trader datang. Biskuit, production, herbalist camp, herbs, berry, and dough.
Oke, yang kita butuh adalah herbs sebanyak mungkin. Kita butuh fish juga buat pickle goods. Ini sudah mau end game ya, jadi nggak usah pelit-pelit lagi. Sama flower kita juga oke lah, kita perlu flower. Tambah ini, oke. Red berries, range-nya masih oke, semua masih produksi. Clearance water use. Oke, jadi kita sambungin yang pakai clearance. Ini water type. Makeshift post. Bukan. Apa ya yang pakai? Clothier. Oke, connect pipe. Increase production speed. Ini aja. Nah, kita mulai mengkonsumsi clearance water. Berries production. Satu mungkin every 2 hours. Berry production. Resolve-nya besar sekali semuanya. Nah, ini tinggal tunggu. Kenapa ini kok tidur? Sudah, ini kelihatannya kita sudah berhasil ya misi ini ya. Tinggal tunggu waktunya aja. Jadi gimana menurut kalian Against the Storm? Kalian mau nggak coba main game ini? Makasih ya yang udah nonton. Sambil kita tunggu mission complete. Oke, bye-bye.